sudah videonya kan udah viral kemana-mana, Iya. yang terjadi di warungnya Kakak sendiri. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan kronologis kejadian yang sudah dialami yang benar-benar membuat Kakak itu Iya. tidak enak. Iya, jadi kejadiannya itu seperti biasa rutinitas saya tuh ada di warung. Pagi sampai malam itu saya ada di warung gitu. Pegang aja. Ya. Iya, rutinitas saya itu biasanya dan sudah menjadi rutinitas ya, bukan biasanya. Saya ada di warung dan di warung itu kadang dari pagi, kadang dari jam 9 atau kadang jam 10 saya baru ke warung gitu untuk persiapan buka warung gitu. Nah, untuk kejadian hari ini itu karena memang warung ini kan kita ada perubahan jam buka ya, kita bukanya di jam 12 gitu. Nah, pada saat tadi sekitar jam 11.45 atau jam 11.50, saya kurang tahu tepatnya jam berapa. Jadi kita belum siap buka, si pelaku ini datang. Dia datang, kita masih siap-siap, anak-anak belum kumpul semua karyawan karena saya mengingatkan ke anak-anak kita buka kalau semuanya sudah ready, sudah ada semua kru gitu. Jadi tidak ada yang masih ada di mana karena kita nanti kerepotan. Jadi sistem kita begitu. Terus untuk terpal itu sudah dibuka dan standingnya almarhum suami sudah ada di depan. Itu artinya kami sudah siap buka gitu. Nah, si bapak ini masuk langsung bilang mau pesen dong ini makanannya ini. Saya sudah Pak, saya sampaikan dengan baik Pak. Kami nanti bukanya jam 12 ya Pak. Bapak tunggu aja dulu di tenda yang sudah kami sediakan. Iya bentar aja ini mau pesen aja, dicatat sekarang pokoknya kekeh minta langsung dilayanin gitu. Kita kan belum siap, situasi kita belum ready gitu. Apa salahnya dia untuk menunggu dan akhirnya kita kasih tahu Pak silakan tunggu dulu dan dia menunggu. Tidak menunggu di tenda di sebelah area yang kita sudah sediakan, tetapi dia menunggu di depan warung yang memang sudah ada kursi yang nyempil ketutup sama terpal gitu. Nah, dia sepertinya duduk di situ gitu. Nah, menjelang jam 12 sudah kumpul semua anak-anak karena saya melihat situasi. Sudah kumpul semua, saya buka itu tali, anak-anak mulai ini ada yang beres-beres. Ada motor di situ. Jadi kan saya ini kan sebagai pemilik. Jadi kita tidak boleh saling mengganggu lahan yang sudah kita sewa masing-masing dengan tetangga gitu. Jadi saya mengingatkan supaya siapapun yang datang ke warung kami dengarkanlah gitu instruksi dari kami gitu. Kita juga sama-sama supaya kerjasamanya enak gitu. Jadi saya itu menegur bapaknya untuk ngasih tahu Pak, motornya taruh dulu di depan warung Pak, di depan warung kami atau di sebelah ada, karena area parkir kami di depan warung itu kosong. Enggak bentar aja Mbak katanya gitu. Iya tapi Pak nggak bisa, saya sudah tahu kayaknya dia sudah parkir dari awal dia datang, dia manteng di situ. Padahal di depan warung itu kan kosong gitu. Nah udah posisi udah dibuka, dia langsung masuk tuh. Karena merasa duluan mungkin datangnya, bon tuh juga belum buka, dia udah ke meja gitu. Nah, saya mengingatkan lagi, Pak, tolong dipindahin dulu Pak motornya Pak. Ini soalnya ini punya sebentar aja katanya. Iya, tapi pindahin dulu Pak. Maksud saya tenang bisa dikondisikan orderannya gitu. Tapi hargain saya, jangan sampai saya ditegur lagi gitu. Takutnya nanti kami tidak memperhatikan kok customer saya parkirnya di situ gitu. Yang saya jaga adalah hubungan baik dengan tetangga di sebelah gitu. Pak, di ini aja dulu Pak, sebentar diparkirin aja. Terkedul, kenapa sih? Dianya langsung langsung nggak terima dengan teguran saya. Ya saya juga gimana ya, kita udah ngomong baik-baik. Ya udah Pak, ada emosi, tapi sedikit saya emosinya gitu. Tiba-tiba dia yang langsung naik emosi dengan kata yang kurang pantas, dengan ucapan yang kurang pantas dikeluarkan dari mulutnya sambil nyamperin saya. Terus saya mikirnya tangga samping mereka ada CCTV tapi mati juga, mati semua gitu. Di situ saya ya Allah gitu sakit banget saya rasanya, dalam hati saya cuman ngomong di foto almarhum Akang gitu, ya Allah semoga ada gitu
Karena kan saya memposting video yang pertama yang saya teriak-teriak. Jadi orang-orang nih ada yang bilang apa sih lebay lah, inilah itulah segala macem, drama melulu katanya soal warung. Ini apa ya, gimmick ya supaya warungnya rame ya, digitu-gituin gitu. Saya tuh cuman ya Allah kasih petunjuk gitu dalam hati aja, tapi saya nggak mau ngomong gitu. Tiba-tiba ada aja yang nge-DM saya, Mbak, saya ada tadi CCTV-nya, mau nggak dikirimin katanya gitu. Sedih banget, yang sabar ya Mbak, sampai terpental orangnya, sampai nangis gitu Mbak. Tapi saya nggak perlu kasih tahu siapa orangnya gitu. Ya udah mana kirim, akhirnya dikirim sama dia. Itu dapat video itu gitu, dapatnya. Oke, berarti posisinya kakak sendiri nih sama ini nih, tentunya kan kalau dari badan pasti sakit ya, Iya. sakit-sakit semua. Mm-mm. Nah dari hasil visumnya sendiri itu bagaimana? Saya nggak tahu hasil visumnya bagaimana. Tadi pokoknya saya langsung ketika kejadian, saya langsung gimana ya, saya tuh serba salah ya. Hal-hal seperti ini kalau tidak kita laporkan, tidak kita viralkan, tidak akan memberikan efek jera gitu. Tetapi kembali lagi orang mau berasumsi apapun terserah, saya yang mengalami, saya yang melihat, saya yang merasakan. Akhirnya pada saat selesai kejadian tadi saya langsung ke sini, bikin laporan ke Polsek Pancoran mengenai kejadian itu. Ya saya mengikuti prosedur yang ada di sini, membuat laporan. Terus berdasarkan arahan dari Bapak penyidik di sini harus melakukan visum dulu supaya bisa di BAP. Setelah di BAP, di visum lengkap, orangnya bisa kita bawa. Dari pemeriksaan tadi yang sudah dilakukan, tuntutan apa sih yang dilayangkan untuk pasal-pasal? Untuk pasal-pasalnya itu tadi pasal tentang penganiayaan ya, pasal berapa ya tadi aku udah nggak bisa mikir Mbak, dan soalnya nggak ini tadi aja juga videonya gemeter gitu. Apa ya, nanti deh aku lupa pasalnya, pokoknya pasal penganiayaan tuh berapa tahun gitu hukumannya. Sama pertanyaan terakhir mengenai informasi lebih lanjut tentang pemeriksaan yang dilakukan, apakah sudah ada informasinya, apakah akan diperiksa lagi itu kapan atau Ya, ya. Ini barusan saya dari atas sudah ketemu dengan penyidik dan si pelakunya juga sudah ada di sini. Tadi sudah ada di sini. Saya bilang ke Bapak penyidiknya, ini bagaimana Pak untuk kelanjutannya? Tidak apa-apa, Ibu silakan pulang dulu. Mereka si pelaku sudah ada di sini dan akan dipantau dan diawasi oleh tim dari penyidik di sini, karena kan mungkin 1 kali 24 jam ini akan dimintain keterangan juga dia gitu. Itu. Ya saya sih harapannya semoga memberikan apa ya, bukan efek jera ya, terlalu apa ya, berbuat seperti itu kepada perempuan gitu. Apapun permasalahannya atau apapun gitu, maksudnya tidak pantas seperti itu kepada perempuan. Iya, tidak pantas gitu. Untung saya masih jatuhnya di situ gitu. Kalau saya jatuhnya di tengah jalan, saya dilindes mobil atau motor, itu panjang lagi gitu masalahnya. Untung saya juga masih selamat. Ya itu. Ya saya berharap ditindak sesuai dengan perbuatannya dia gitu. Oke, sama-sama.